2025 ini berapa kali dilaksanakan program Diklat Kepala Desa dan kelurahan, Pak? Kalau kelurahan adalah kelurahan ada dua kita. Kalau diklat itu apa ya? Diklat ada bintek, diklat. Misalnya kalau diklat itu kemarin lah bimbingan teknis itu ada bimbingan teknis ketahanan pangan. Kalau karena desa itu kan kita sebagai program pemerintah kan prioritas ketahanan pangan kan bisa, kemudian ada bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dan bimbingan teknis terkait BUMDes. Nah, itu kemarin. Kalau bintek yang sifatnya umum lah. Tapi ada juga bubuhannya itu ada juga desa-desa itu mengadakan bintek, misalnya bintek penyusunan APBDes 2026, ada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kalau jumlah kali-kalinya kita kurang hafal juga lah, karena itu masing-masing dianggarkan di desa masing-masing, bukan anggarannya di dinas PMD. Jadi anggaran bimbingan teknis itu anggarannya di desa masing-masing. Ada yang desa menganggarkan berapa kali, ada yang berkali kan, makanya artinya kalau bintek itu dilaksanakan ada juga desa yang kada bisa ikut karena ada menganggarkan, karena secara alut kan itu bintek itu kan dalam rangka pengembangan peningkatan kapasitas ya desa, alut kepala desa dan perangkat desa. Jadi artinya secara aturan itu kan wajib, tapi akan lebih bagus kalau diikuti kan, karena yang bimbingan teknis atau diklat itu kan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas. Tahun tadi di mana saja, Pak? Kalau bintek itu paling jauh di Banjarmasin. Banjarmasin. Acara ada tahun berapa hari biasa, Pak? Biasanya kalau acara itu 3 hari. Kalau bintek yang ketahanan pangan, kemudian ada bintek terkait pengelolaan BUMDes, ada bintek terkait pengelolaan keuangan itu 3 hari 4 malam. Atau 4 hari 3 malam itu kan 3 hari lah rata-rata bintek di situ. Dalam bintek itu apa? Tujuan program utama diklat kepala desa. Tujuan utama diklat. Ya, tujuan utama diklat atau bintek itu kan dalam rangka meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, materinya kepala desa, dan itu tadi materinya terkait ketahanan pangan kan. Kemudian ada terkait pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga terkait pengembangan badan usaha milik desa. Tapi masih ada lah bintek-bintek lain kita kada hafal juga, karena bintek-bintek itu mereka melaksanakan sendiri desa itu, kayak di bintek penyusunan APBDes, penyusunan pertanggungjawaban APBDes itu biasanya per 2 desa atau 3 desa. Ini ada badan kerjasama antar desa melaksanakan seorang. Kami diundang sebagai narasumber. Kalau itu jumlahnya kita kurang hafal karena anggarannya di desa masing-masing. Bukan kami yang melaksanakan itulah. Bukan dinas PMD. Kami biasanya itu tadi diundang kan untuk membuka acara sebagai narasumber. Bagaimana Pak memastikan peserta diklat dapat mengimplementasikan ilmu oleh dalam kegiatan sehari-hari? Apa itu untuk memastikan? Ya kan gini, bintek itu kan misalnya ya anggap aja di bintek dalam rangka penyusunan APBDes 2026. Di dalam bintek itu mereka pun dibimbing langsung bagaimana menyusun APBDes 2026 misalnya. Langsung ada semacam kayak workshopnya atau apa gitu lah, ayo sama-sama kita menyusun. Jadi di praktek langsung. Jadi untuk memastikannya itu dalam bintek itu ada praktek langsung bagaimana menyusun APBDes 2026. Kalau dan inilah artinya karena SDM di desa itu kan ya kan sama. Jadi paling tidak dengan bintek itu kan mereka memahami kan aturan-aturan, peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dalam Negeri dalam rangka sebagai pedoman. Aturan-aturan kan sebagai pedoman untuk menyusun APBDes 2026. Misalnya terkait dana desa kan, dana desa itu kan yang mengeluarkan prioritas penggunaan dana desa, aturannya itu adalah Kementerian Desa. Nah, terkait pengelolaan keuangannya yang mengatur itu Kementerian Keuangan. Jadi untuk memastikan desa dalam rangka misalnya penyusunan APBDes, aturan-aturan itu kita sosialisasikan kepada mereka dalam bentuk itu. Dan dalam rangka penyusunan APBDes, mereka kan menyusun, kemudian kan konsultasi dengan misalnya kalau di desa itu ada pendamping lokal desa, tenaga ahli pendamping desa yang dari kementerian,
kemudian mereka konsultasi dengan kecamatan, kemudian setelah itu mereka terakhir kan konsultasi dengan dinas PMD yang memastikan bahwa mereka bisa menerapkan habitat fintech itu ya direlasikan dalam pelaksanaan kegiatannya. Yang diharapkan dari program Diklat untuk kepala desa, Pak, Ya. bagi masyarakat dan pemerintahan desa, Pak. Ya. Gini, pertama yang diharapkan ya dalam rangka kegiatan-kegiatan di desa itu. Yang pertama kan gini, bahwa dalam rangka misalnya penyusunan APBDes, anggaran pendapatan desa, bahwa APBDes itu kan harus partisipatif penyusunan rancangan. Partisipatif apa artinya? Melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya dalam penyusunan APBDes itu kan pertama partisipatif, melibatkan masyarakat di desanya. Artinya program kegiatan yang ada dalam APBDes itu diharapkan adalah mengakomodir keinginan, kebutuhan masyarakat, namun juga harus sesuai dengan aturan dari atas kan. Diharapkan bagi masyarakat. Kalau dalam rangka kegiatan Diklat Fintech itu diharapkan itu bagi kepala desa, perangkat desa itu apa tujuannya supaya dapat melaksanakan tugas fungsinya, tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai waktunya. Gitu. Artinya SDM-nya meningkatlah dengan Fintech itu tujuan utamanya kan itu peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan. Jadi sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa bisa meningkat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas dan kewajiban desa dengan baik dan benar. Kalau di masyarakat itu tadi sudah sampaikan bahwa tujuannya apa? Bahwa supaya masyarakat itu berpartisipasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan di desa, berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di desa, dan di sisi lain juga masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bagaimana DPMD memantau dan mengevaluasi hasil dari program Diklat kepala desa, Pak? Memantau dalam mengevaluasi. Jadi gini, bahwa kegiatan Fintech itu kan diimplementasikan kan dalam pelaksanaannya ya. Mereka melaksanakan, misalnya dalam penyusunan APBDes. Mereka menyusun APBDes kan 2026 kan disusun kan di Desember ini. Nah, mereka menyusun konsultasi dengan pendamping kepala desa, konsultasi dengan kecamatan, dan mereka kan akan konsultasi dengan dinas PMD. Dari hasil yang mereka susun APBDes itu apakah ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sesuai apa yang disampaikan oleh narasumber dan pada Fintech. Nah, di sini memantau di situ. Artinya apa yang mereka susun sudah bagus, berarti kan artinya bahwa Fintech atau Diklat itu kan sudah bisa mereka implementasikan lah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya oleh desa perangkat desa. Ini terakhir, Pak, apa saja rencana DPMD untuk meningkatkan kapasitas kepala desa di masa depan? Ya, meningkatkan kapasitas ya kepala desa dan perangkat desa memang salah satu dalam meningkatkan kapasitas itu adalah dengan misalnya pembinaan itu bisa melalui itu tadi Diklat atau Fintech, bisa pembinaan langsung kami turun ke desa, bisa kami undang ke dinas PMD, kami berikan arahan-arahan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan ya yang mengatur tentang desa, tentang pengelolaan keuangan desa, tentang pengelolaan aset desa. Kemudian juga sebenarnya peningkatan kapasitas itu kan juga bisa, kan kita sering sampaikan bahwa dalam meningkatkan kapasitas itu kepala desa dan perangkat desa itu bisa belajar melalui internet, melalui Google, melalui chat GPT. Sering-seringlah selain mereka juga dalam konsultasi, koordinasi, minta bimbingan dengan tenaga ahli pendamping desa, dengan kecamatan, dengan dinas kita. Juga jangan lupa bahwa ini luar biasa, ini jendela dunia kan. Karena bertakun apa aja di internet, di chat GPT, itu bisa di sini. Meningkatkan kapasitas tidak mesti harus dengan Fintech, tapi dengan pengembangan diri kita kan. Dengan kita harus rajin-rajin selain bertakun, bertanya, konsultasi, koordinasi, juga
Ini jendela dunia. Mau tanya apa di sini bisa. Kalau sesuai anu Ya. Oke. yang Ya tinggal mereka lah kayak apa bisa mengembangkan diri. Kami kan dari Dinas PMD ini kan sifatnya kan memotivasi aja. Memotivasi, memfasilitasi mereka. Itu sifatnya memotivasi, memfasilitasi. Ya Pak, kalau yang lebih spesifik ya, itu kami kan biasanya mensosialisasikan peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri, bagaimana dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu melaksanakan tugas-tugas kepala desa dan perangkat desa dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di desa. Oke.